Saudara, banyak yang membutuhkan makanan. Di sisi lain, banyak pula yang menyia-nyiakan makanan. Sosok pasangan suami istri membuat gerakan untuk mengumpulkan sisa makanan berlebih, mengolahnya dan membagikan bagi yang membutuhkan. Bagaimana kisahnya? Simak dalam sosok berikut ini. Resepsi pernikahan merupakan momen sakral dan bahagia bagi pasangan pengantin. Terkadang jumlah makanan yang dipesan tersisa atau berlebih. Makanan yang layak konsumsi, namun terbuang sia-sia. Tapi hal ini tak berlaku bagi pasangan pengantin Anggunita Swastia dan Jade Irvianta. Keduanya sepakat memberikan makanan berlebih pada resepsi pernikahannya untuk disumbangkan. Biasanya kan kalau makanan dari pesta suka kebuang atau misalkan hanya keluarga yang nanti kadang-kadang kalau keluarga kebanyakan juga kebuang. Jadi baiknya memang ya kita bisa bagi-bagi ke yang memang lebih butuh gitu. Setelah kita memberikan edukasi tersebut mereka masa oh my god hari bahagia aku selain aku didoakan banyak orang ternyata ada orang lain di luar sana yang turut mendoakan dan ikut menikmati. Menurut Lembaga Survei Ekonomis Intelijen Unit tahun 2017, sebanyak 260 juta penduduk Indonesia setiap tahunnya membuang 300 kg makanan layak konsumsi. Dan mirisnya, Indonesia menempati urutan kedua terbesar sebagai negara pembuang makanan layak konsumsi. Hal inilah yang menggerakkan pasangan suami istri, Herman Andrianto dan Astrid Paramita, pada tahun 2017 membuat sebuah wadah distributor daur ulang pangan dengan nama Food Cycle Indonesia. Bekerja sama dengan salah satu wedding organizer, Food Cycle membentuk program sosial bertajuk A Blessing to Share atau kegiatan mengumpulkan makanan surplus atau berlebih dari pesta pernikahan yang kemudian diolah kembali untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini sekaligus mengubah budaya buruk membuang makanan berlebih. Yang kita lihat salah satu yang signifikan itu gap Mas antara yang berlebih sama yang kekurangan. Dari situ kita mulai mungkin saling bertanya apa yang bisa kita lakukan buat untuk menutup kesenjangan ini. Dalam mendistribusikan makanan berlebih, Food Cycle melakukan tahap identifikasi menu dan waktu memasaknya, serta halal atau tidaknya makanan tersebut. Kalau yang kita bilang berlebih itu yang untouched, jadi yang memang belum disentuh, Mas. Jadi yang biasanya kalau di pesta pernikahan itu yang di dapur yang belum sempat keluar. Jadi kita pastikan makanannya memang masih layak banget, masih bersih lah ya dari sumbernya. Lalu begitu nyampe kita periksa, lalu kita simpan kan, dibekukan. Nah sebelum didistribusikan, penerima manfaat kami juga udah kami training untuk cek lagi. Food Cycle berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan 1,6 ton sisa makanan dari puluhan pesta pernikahan yang digelar di Jakarta selama 1 tahun terakhir. Untuk membiayai operasional kegiatannya, Herman tak segan-segan merogoh koceknya sendiri. Namun itu pun terasa kurang. Ia menggalang dana lewat program Banana Cycle atau kegiatan membuat kue berbahan dasar pisang yang dijual lewat media sosial. Hasil keuntungannya juga dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Bagaimana terus berjuang ini terus menggerakkan semangat orang lain, gak hanya cuma lembaga yang kita jalani, tapi bagaimana memang lembaga Food Cycle juga akan bisa mempengaruhi banyak orang untuk melakukan perbuatan ini. Food Cycle memiliki harapan agar Indonesia dapat mengurangi tingginya angka kelaparan dan mengurangi jumlah makanan yang terbuang. Kita berharap kita bisa benar-benar mencapai zero food waste to landfill untuk Indonesia. Jadi nggak ada makanan yang terbuang.